Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rekan Taoishan, bersiaplah untuk melepaskan teknik Lightning Wield Anda ketika kami memberi sinyal. Liu Zhu menginstruksikan dengan suara keras saat melayang di atas pusat formasi mantra raksasa. Han Li mengangguk dan membuat segel tangan, di mana busur petir emas segera mulai berputar di sekitar tubuhnya. Jaring petir muncul sebelum membengkak secara drastis, lalu berubah menjadi bola cahaya keemasan di tengah ledakan yang menggema. Rune emas terbang ke segala arah, dan bola emas melayang dengan lembut di atas telapak tangannya. Han Li menghentikan apa yang dia lakukan dan berdiri ke samping dengan bola emas di atas tangannya. Liu Zhu dan yang lainnya kemudian mulai melanggar larangan tersebut. Liu Zhu dan Mu Qing keduanya mulai melantunkan sesuatu saat harta karun yang dikendalikan oleh beberapa puluh binatang iblis bermutu tinggi di bawah mulai bersinar dengan cahaya gemilang, membentuk formasi yang langsung memunculkan lubang hitam besar. Asal dunia tak terbatas Qi melonjak ke arah Liu Zhu dan Mu Qing dari udara sekitarnya. Dalam sekejap, mereka berdua telah sepenuhnya diselimuti cahaya spiritual pelangi, dan tubuh mereka berkilauan seolah mereka adalah sepasang dewa ilahi. Di ujung lain, si cantik berambut putih berdiri di depan 8 bayangan hitam, dan menyatukan tangannya, menghasilkan bel hitam pekat kecil. Lonceng itu sangat kuno, dan bahkan ada serpihan yang hilang dari tepinya. Sementara itu, salah satu sosok berjubah merah berdiri di atas bahu boneka darah ungu sementara yang lain turun di atas kepala boneka metalik raksasa yang baru saja terbentuk. Boneka darah ungu melepaskan raungan rendah dan menggosokkan tangannya sebelum menghasilkan kapak darah ungu yang panjangnya sekitar 100 kaki. Permukaan kapak berkilauan dengan cahaya merah tua, dan boneka itu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, mengarahkannya langsung ke sungai di bawah. Boneka metalik itu juga mengangkat bilah raksasa, dan cahaya hitam mulai berkilauan di atas permukaan bilah. Liu Zhu akhirnya mengayunkan telapak tangannya ke depan di tengah ledakan. Pilar cahaya hitam keluar dari tangannya, dan yang ini beberapa kali lebih tebal dari yang dia keluarkan di lorong spasial. Saat pilar cahaya meluncur di udara, ruang di sekitarnya melengkung dan berputar. Pilar cahaya menghilang ke dalam air, dan sungai neraka yang tampaknya mati awalnya tidak menunjukkan reaksi. Namun, saat pilar cahaya hitam terus disuntikkan ke dalam sungai, akhirnya mulai berubah. Riak mulai muncul di permukaannya, setelah itu air di sungai mulai berputar di sekitar pilar cahaya, dan itu hanya semakin cepat di tengah suara gemuruh. Mu Qing juga beraksi saat ini. Bunga emas di bawah kakinya berputar di tempat, menyerap sebagian besar cahaya di dekatnya sebelum membengkak secara drastis, berubah menjadi cermin emas raksasa yang meluncur tepat ke depan. Cermin itu berdiameter beberapa puluh kaki, dan bahkan sebelum bersentuhan dengan air, itu sudah menyebabkan keributan besar. Cahaya keemasan berkelebat saat cermin mengiris ke permukaan sungai, akhirnya membelah air. Sebuah lubang putih mulai muncul di tengah pilar cahaya sebelum perlahan mengembang, tetapi air di sekitarnya bergetar hebat, menyebabkan cahaya suci bergoyang dengan cara yang sangat tidak stabil, membuatnya tampak akan runtuh. Dua ledakan keras meletus saat kapak ungu raksasa dan proyeksi pedang hitam juga melesat di udara. Di hadapan upaya gabungan Raja Iblis, sungai neraka akhirnya benar-benar terbelah di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, dan jurang yang tingginya sekitar beberapa ratus kaki dan lebar lebih dari 100 kaki perlahan terbentuk di dalam air. Namun, tepat pada saat ini, suara aneh terdengar dari air di dekatnya, diikuti gumpalan benang hitam tembus pandang muncul dari dalam air, lalu menyatu menuju jurang besar. Semua serangan menakutkan yang dilancarkan oleh Raja Iblis tiba-tiba meredup, dan kekuatan mereka dengan cepat berkurang. Tunggu apa lagi, rekan Taoishan? Suara dingin Liu Zhu terdengar dari dalam cahaya pelangi.
Formasi besar yang terwujud dari ki asal dunia di sekitarnya dengan cepat menyusut sambil mempertahankan output dari pilar cahaya hitam. Cermin emas besar yang dilepaskan Mu Qing juga dengan cepat berkurang ukurannya. Kedua kemampuan ini sangat membebani cadangan kekuatan sihir mereka, dan bahkan dengan kekuatan formasi mantra untuk mendukung, mereka tidak akan mampu mempertahankannya dalam waktu lama. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum menjentikkan 5 jarinya ke arah bola emas yang melayang di atas telapak tangannya. Emas melesat tinggi ke udara sebagai seberkas cahaya keemasan. Sementara itu, Han Li dengan cepat mengarahkan jari ke bola petir emas, dan sebuah rune emas besar muncul. Mengikuti gemuruh guntur, angin kencang dan awan gelap pekat tersapu di daerah sekitarnya. Matahari keemasan kemudian muncul di tengah awan gelap, dan aura seperti hari kiamat yang menghancurkan meletus dari dalam awan gelap. Permukaan matahari keemasan berkedip tak menentu dengan busur petir, dan guntur tumpul terdengar. Han Li memasang ekspresi muram saat dia melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti, lalu menunjuk ke arah sungai. Rune emas menyala, dan pilar cahaya keemasan yang setebal tangki air melesat keluar dari matahari keemasan, menghantam sungai neraka hanya setelah beberapa kilatan. Sebuah dentuman tumpul meletus dari permukaan air, dan dalam sekejap pilar cahaya emas menghantam air, itu berubah menjadi busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Setelah guntur yang keras, pemandangan yang mencengangkan pun terjadi. Semua benang hitam tembus cahaya yang muncul dari sungai neraka dihancurkan tanpa jejak oleh petir emas, yang membuat Raja Iblis gembira. Mereka semua buru-buru melepaskan rentetan serangan yang menghancurkan ke sungai, dan si cantik berambut putih, yang telah menahan diri untuk tidak menyerang selama ini, juga melepaskan pekikan melengking. 8 bayangan hitam di belakangnya tiba-tiba menggabungkan yin qi mereka sebelum mengirimkannya ke arah wanita berambut putih. Meskipun 8 Raja Hantu Amor Yin ini hanya makhluk tahap tempering spasial akhir, gabungan yin qi mereka masih sangat kuat, dan proyeksi hantu besar muncul di atas kepala wanita itu. Sementara itu, cahaya hitam cemerlang meletus dari bel hitam kecil di tangannya, dan itu langsung naik ke udara sebelum meluas hingga beberapa puluh kaki. Wanita itu kemudian mengulurkan jari dan dengan lembut menjentikkannya ke udara. Lonceng hitam berdentang, dan lapisan cahaya hitam menyebar dari permukaannya, berkembang menuju jurang yang muncul di sungai neraka di depan. Begitu cahaya hitam bersentuhan dengan jurang, itu langsung berubah menjadi penghalang cahaya untuk menopang dinding jurang, sehingga membentuk lorong yang sebenarnya. Saat Liu Zu dan yang lainnya melanjutkan rentetan serangan tanpa henti, jurang itu semakin dalam ke sungai neraka, sehingga memperluas lorong semakin jauh. Han Li cukup terkejut melihat ini, tetapi dia harus fokus mengendalikan matahari keemasan di langit untuk terus membasmi benang hitam yang tanpa henti muncul dari sungai neraka. Satu pilar cahaya emas meletus dari matahari, membantu Liu Zu dan yang lainnya. Saat jurang terus meluas, Raja Iblis memanfaatkan lebih banyak kekuatan formasi mantra untuk memastikan bahwa serangan mereka juga meluas. Ini akan menjadi dorongan terakhir, dan mereka berada di kandang sendiri. Sementara itu, Han Li terus menyuntikkan kekuatannya ke matahari keemasan di atas, dan dia hanya bisa berdiri di tempat dengan senyum masam di wajahnya. Dia tidak memiliki indera spiritual yang cukup kuat untuk memandu petir ilahi untuk menyerang tempat yang begitu jauh dengan akurasi yang tepat, tapi untungnya, petir emas dilakukan oleh air di sungai neraka, jadi dia hanya perlu menyerang di dalam sekitar umum tempat yang dia tuju untuk membasmi semua benang hitam di daerah itu. Saat jurang terus meluas, Han Li terpaksa lebih memusatkan perhatiannya untuk membimbing pilar cahaya emas lebih dalam ke lorong. Sekitar 15 menit kemudian, suara gemuruh terdengar dari ujung jurang. Mu Qing sangat gembira setelah mendengar suara ini, dan dia segera mengumumkan, lorongnya telah memanjang sampai ke sana. Dia kemudian melambaikan tangan,
dan cermin emas itu terbang kembali ke arahnya dari dalam jurang sebelum menetap di bawah kakinya dan kembali ke bentuk bunga emasnya. Semua Raja Iblis lainnya juga sangat gembira saat mereka menarik kemampuan mereka. Baiklah, lorong ini dapat bertahan selama beberapa jam, yang seharusnya lebih dari cukup bagi kita untuk melewati sungai neraka. Namun, kita masih harus mewaspadai serangan dari makhluk hantu di sungai, Liu Zhu memperingatkan sebelum beralih ke binatang iblis tingkat rendah di belakang. Adapun mereka, berapa banyak yang berhasil melewati sungai neraka akan bergantung pada keberuntungan. Mari kita fokus untuk mencoba pergi ke sisi lain sesegera mungkin. Mu Qing dan yang lainnya saling melirik setelah mendengar ini, dan ekspresi gembira mereka juga memudar. Sementara itu, Han Li menarik teknik Lightning Wield-nya, mengingat tidak perlu terus melepaskannya lagi. Pada saat ini, semua boneka dan tentara hantu telah berkumpul di pintu masuk lorong, dan telah mengatur diri menjadi formasi melingkar untuk melindungi binatang iblis di tengah. Total ada puluhan ribu makhluk, dan mereka menempati hampir seluruh pintu masuk lorong. Raja Iblis mengeluarkan perintah, dan pasukan boneka dan tentara hantu terbang ke depan ke lorong terlebih dahulu. Angin hitam yang menyelimuti tubuh hantu mendalam armor yin itu telah menghilang pada saat ini, akhirnya mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka semua adalah makhluk seperti mayat yang keriput dengan baju besi hitam berkilauan di bagian atas tubuh. Mereka menggunakan semua jenis senjata panjang seperti tombak, trisula, dan bagian kulit mereka yang mengintip melalui celah di baju zirah, semuanya berwarna abu-abu dan kusam. Semua kepala diselimuti oleh bola api hantu hijau, dan tengkorak menyeramkan dapat dilihat di dalam setiap bola api hijau. Semua hantu yang dalam tanpa ekspresi, dan Han Li hanya bisa menyipitkan matanya saat dia menilai hantu-hantu ini dari belakang Mu Qing. Sungai neraka penuh dengan makhluk hantu, tetapi Raja Iblis masih memurnikan begitu banyak tentara hantu, pasti ada semacam alasan di balik ini. Beberapa saat kemudian, binatang iblis tingkat rendah yang dikelilingi oleh boneka dan prajurit hantu juga diperintahkan untuk memasuki lorong. Sementara itu, Raja Iblis dan binatang iblis bermutu tinggi memandang dengan ekspresi dingin, tidak menunjukkan niat untuk memasuki lorong bersama mereka. Pada saat monster iblis tingkat rendah itu memasuki lorong jurang, cahaya perak bersinar dari penghalang cahaya hitam di sekitar mereka. Benang perak yang tak terhitung jumlahnya kemudian meluncur di udara dari segala arah, dan semuanya diarahkan langsung ke binatang iblis tingkat rendah, tetapi tidak menghiraukan boneka dan tentara hantu. Benang perak ini adalah ikan sungai neraka yang aneh yang pernah dilihat Han Li. Semua ikan ini berbentuk seperti jarum tipis dan panjang, dan meskipun mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk binatang setan tingkat tinggi, sangat mematikan binatang setan tingkat rendah. Beberapa saat kemudian, sebagian besar binatang iblis yang masuk ke lorong tertusuk berkali-kali dan binasa di hadapan ikan perak ini. Binatang iblis di belakang sangat terkejut melihat ini, dan banyak menyulap pelindung cahaya spiritual di sekitar tubuh. Hantu dan boneka yang dalam di sekitar mereka juga mulai mengayunkan senjata menahan sebagian besar benang perak. Namun, benang perak yang muncul dari penghalang cahaya hitam sepertinya tidak ada habisnya. Salah satu sosok berjubah merah menjerit panjang, dan semua binatang iblis tingkat rendah menyerbu ke sisi lain jurang dengan sekuat tenaga. Meskipun semua adalah binatang iblis tingkat rendah, mereka masih sangat cepat saat bergerak dengan kecepatan penuh. Ki iblis melonjak, dan banyak dari binatang iblis berhasil menutupi sebagian kecil dari lorong. Serangkaian bayangan hitam muncul dari penghalang cahaya hitam di tengah semburan tangis yang meresahkan. Makhluk hitam dari berbagai bentuk meremas jalan keluar dari penghalang cahaya, dan beberapa dari mereka membuka mulut untuk meledakkan panah air putih, sementara yang lain menerkam binatang iblis dan merobek tubuh dengan taring tajam mereka. Semua binatang iblis yang terkena panah air menjadi kaku, lalu binasa di tempat.
Bahkan mereka yang memiliki cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuh, tampaknya tidak dapat menahan infiltrasi panah itu ketika ki hitam mulai muncul dari tubuh, dan mereka hanya berhasil bertahan beberapa langkah lagi sebelum jatuh mati. Sementara itu, binatang iblis yang telah diikat ke bayangan hitam bertaring hanya berhasil meronta-ronta dengan keras untuk beberapa saat sebelum tubuh mereka menjadi genangan cairan hitam busuk. Bayangan hitam ini semuanya memiliki racun mematikan. Jadi itu adalah hantu Yin. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia melihat dengan sedikit terkejut di hatinya. Menggunakan mata rohnya, dapat melihat segalanya. Bayangan hitam itu terdiri dari bagian tubuh yang tak terhitung jumlahnya yang disatukan dalam semua jenis konfigurasi acak yang berbeda, dan semua adalah makhluk hantu seperti zombie tanpa kecerdasan apapun. Yang mereka lakukan hanyalah menyerang binatang iblis yang hidup dengan sekuat tenaga. Ada puluhan ribu binatang iblis tingkat rendah di dalam jurang. Setelah periode kepanikan dan kekacauan, semuanya mulai melepaskan serangan balasan seperti bola api dan bila angin terhadap hantu Yin ini. Namun, yang sangat mengejutkan mereka, serangan apapun yang mendarat di tubuh hantu Yin, serangan itu hanya menghilang ke tubuh tanpa efek apapun. Semua binatang iblis dalam keadaan panik sekarang. Bodoh. Hantu Yin tidak bisa meninggalkan sungai neraka. Selama kamu sampai ke sisi lain, kamu akan aman. Suara dingin Liu Zu tiba-tiba terdengar di dalam lorong seperti guntur, membuat telinga binatang iblis berdering keras. Baru pada saat itulah mereka menyadari apa yang harus dilakukan, dan semua mengabaikan serangan dari hantu Yin, dan fokus untuk sampai ke sisi lain lorong secepat mungkin. Jarak lebih dari 100.000 kaki ditutupi hanya dalam beberapa kilatan oleh beberapa binatang iblis. Binatang iblis yang tersisa berjalan dengan susah payah di bawah perlindungan boneka dan tentara hantu, dan meskipun menderita banyak korban. Meskipun sejumlah besar binatang setan yang binasa, mereka sebenarnya hanya menyumbang 1/5 dari jumlah binatang setan yang telah memasuki lorong. Sementara itu, semakin banyak binatang iblis tingkat rendah dipaksa masuk ke lorong seperti air banjir oleh rekan tingkat tinggi. Aroma darah dan darah kental dengan cepat memenuhi seluruh lorong. Semua raja iblis memandang dari luar lorong dengan ekspresi muram di wajah, tetapi tidak satu pun dari mereka menunjukkan niat untuk membantu binatang iblis. Tepat ketika Han Li merenungkan niat mereka dengan alis berkerut, bayangan hitam besar tiba-tiba turun ke atas lorong. Penghalang cahaya hitam yang sebelumnya stabil dan kokoh tiba-tiba mulai bergetar hebat. Mengikuti serangkaian ledakan yang menggema, beberapa tentakel besar menerobos penghalang cahaya seperti ular sanca raksasa, lalu bergegas ke lorong. Hanya dengan sapuan biasa, selusin binatang iblis tersapu sebelum diseret keluar dari penghalang cahaya ke sungai neraka seperti kilat. Binatang iblis itu dilahap oleh bayangan hitam besar di tengah serangkaian lolongan mengerikan, setelah itu tentakel besar muncul di lorong lagi. Binatang iblis tingkat rendah di dekatnya segera dilemparkan ke dalam kekacauan total. Itu di sini. Serang. Setelah tentakel itu muncul, semua raja iblis sangat gembira saat si cantik berambut putih, dua sosok berjubah merah, Mu Qing, dan Liu Zu tiba-tiba menghilang di tempat di tengah kilatan cahaya spiritual. Detik berikutnya, mereka berlima muncul kembali di bagian lorong di mana tentakel telah menerobos. 4 dari mereka mengangkat tangan dan meraih udara serempak. 4 tangan besar yang dibangun dari cahaya spiritual dengan warna berbeda langsung terwujud dalam sekejap. Masing-masing tangan itu meraih tentakel sebelum menarik ke bawah. Dengan usaha gabungan dari 4 makhluk tahap integrasi tubuh, bahkan gunung besar setinggi ratusan ribu kaki kemungkinan besar dapat dicabut dari tanah. Pemilik tentakel diseret secara paksa ke dalam lorong oleh 4 raja iblis. Itu adalah bola daging putih raksasa. Ia tidak memiliki hidung atau mata, tetapi ia memiliki mulut besar yang memenuhi sebagian besar tubuhnya. Selain itu,
Ada 8 tentakel panjang di bagian atas tubuhnya, setengahnya dipegang oleh tangan cahaya spiritual, tetapi setengah tentakel lainnya segera meronta-ronta dengan keras, menabrak langsung ke arah Raja Iblis. Suara harum dingin terdengar, diikuti oleh seberkas pedang putih Ki muncul dari udara tipis. Cahaya hitam menyala, dan bola daging raksasa itu diiris di tengah. Sosok humanoid kemudian melesat seperti kilat, menggali sesuatu dari bola daging sebelum dengan cepat melesat ke belakang. Sosok humanoid itu tidak lain adalah Liu Zhu, yang menahan diri untuk tidak menyerang selama ini, dan dia saat ini sedang memegang kristal putih seukuran telur yang berkilauan dalam kegelapan. Akhirnya kita mendapatkan Infernal Spirit Crystal. Dengan benda ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mengatasi rintangan itu. Liu Zhu mengangguk dengan ekspresi senang saat dia memeriksa benda di tangannya. Semua Raja Iblis lainnya juga gembira melihat bahwa mereka telah mengamankan kristal dengan mudah. Hehe, hanya ada roh sungai neraka, dan tidak mungkin kita tidak akan menarik perhatiannya setelah membuat keributan besar. Ini mungkin cukup kuat, tapi itu bukan tandingan kekuatan gabungan kita, salah satu dari sosok berjubah merah itu terkekeh. Serangan gabungan yang mereka keluarkan saat itu tampaknya cukup sederhana, tapi itu telah mereka latih berkali-kali. Baru pada saat itulah mereka dapat membunuh roh sungai neraka ini dengan sangat mudah. Mu Qing mengayunkan lengan baju ke udara, menghancurkan hantu Yin yang datang dengan seberkas cahaya hijau saat dia berkata, "Sekarang kita memiliki benda ini, ayo cepat dan lewati sungai ini juga." Kita beruntung tidak ada hantu kuat dari Yin muncul pada kesempatan ini. Mereka semua terbang menuju ujung lorong sebagai seberkas cahaya. Pada saat ini, binatang iblis tingkat tinggi telah menerima perintah dari Liu Zhu dan yang lainnya, dan semuanya juga melaju ke lorong. Han Li dan kera emas mengikuti. Untuk makhluk tingkat tinggi seperti Han Li, ikan perak dan hantu Yin ini tidak perlu ditakuti. Selain itu, mereka juga terbang jauh lebih cepat daripada binatang iblis tingkat rendah. Jadi, hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk tiba di ujung lorong, di mana mereka berada di ruang gua yang tak terbatas. Pada titik ini, masih ada aliran konstan binatang iblis tingkat rendah yang masuk ke ruang ini melalui lorong. Setelah beberapa saat, semua binatang iblis serta hantu dan boneka akhirnya berhasil melewati lorong. Tentara boneka dan hantu hampir sepenuhnya utuh tanpa korban, tetapi sebagian dari binatang iblis tingkat rendah telah binasa, dan banyak dari yang selamat penuh dengan luka-luka. Untungnya, semua binatang iblis memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. 4 Raja Iblis berkumpul bersama untuk mendiskusikan sesuatu. Sementara itu, Han Li melayang di udara, mengamati sekelilingnya. Dia berada di ketinggian puluhan ribu kaki, dan dari sudut pandangnya, dia dapat melihat bahwa setiap orang berada dalam tanah tandus yang suram yang seluruhnya tanah hitam dan rumput kuning gelap. Setelah memastikan lokasi kasar mereka, Liu Zhu terbang dan memerintahkan, "Kami akan melanjutkan seperti yang kami rencanakan semula dengan Yin Armor Profound Ghost yang memimpin, dan boneka-boneka mengambil bagian belakang." Semua orang dengan tergesa-gesa mengatur ulang ke dalam formasi yang ditentukan. Sementara itu, Han Li tetap berada di belakang Mu Qing bersama kera emas. Mu Qing saat ini berdiri di atas bunga emas raksasanya, dan terletak di tengah sekelompok binatang iblis bermutu tinggi. Liu Zhu dan wanita berambut putih memimpin 8.000 tentara hantu di depan, dan 2 sosok berjubah merah ditempatkan di belakang, akan mengendalikan semua boneka. Seluruh pasukan terbang di udara dengan kecepatan tinggi seperti naga hitam besar, meninggalkan lorong dalam sekejap mata. Beberapa jam kemudian, tentara telah terbang keluar dari hamparan tanah hitam yang luas ini, namun pemandangan yang menyambut mereka selanjutnya membuat Han Li menarik napas tajam tanpa sadar. Ada tulang putih pucat di seluruh tanah, terbentang sejauh mata memandang. Semua jenis tulang berserakan di dataran,
dan semuanya berasal dari berbagai jenis makhluk hidup, dan sudah ada di sana untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, ada bau busuk yang tercium ke arah semua orang dari dataran yang lebih dalam, dan itu membuat mereka semakin tidak nyaman. Namun, tentara hanya berhenti sejenak sebelum mereka dibawa ke tanah tulang belulang yang mengerikan ini oleh Liu Zhu dan si cantik berambut putih. Mereka terus maju hingga hampir 10 kilometer, dan sementara bau busuk di udara semakin tak tertahankan. Han Li telah memanggil lapisan cahaya spiritual pelindung untuk menangkal bau busuk ini, dan cahaya biru berkedip di matanya, dia terus-menerus mengamati sekelilingnya. Meskipun indera spiritualnya masih sangat terbatas, dia dapat melihat sangat jauh dengan mata roh penglihatan terangnya. Tiba-tiba, ekspresi tenang Han Li menegang, dan dia menangis pelan.